mengalahkan Kamboja dengan skor 2-1 dan tentunya berhasil melewati semifinal dengan mengalahkan Vietnam dengan skor 3-2. Terakhir mampu mengalahkan salah satu raja Asia Tenggara, yaitu dengan skor yang meyakinkan di final ini 5-2. Bukan hanya salah satu, satu-satunya Raja Asia Tenggara. Mereka kolektor emas terbanyak, mereka kolektor gelar Piala AFF terbanyak, dan kita tahu bagaimana hanya Vietnam bisa mendekati itu. Tapi sekarang setelah Vietnam 2 tahun berturut-turut mereka mendapatkan medali emas, sekarang giliran Indonesia mengalahkan Vietnam di semifinal dengan skor meyakinkan, dengan drama yang luar biasa. Dan akhirnya kita juga melihat lagi bagaimana mentalitas dari para pemain yang juga tampil sangat luar biasa, memberikan medali emas untuk Indonesia, untuk Merah Putih. Ya, kita berikan aplaus tentunya untuk Vietnam meraih medali perunggu setelah mereka berhasil meraih medali emas di tahun 2019, 2021, dan mereka gagal untuk 3 kali secara beruntun meraih medali emas setelah mereka harus disingkirkan oleh Garuda Nusantara dengan skor 2-3 di semifinal, dan mereka berhasil mengalahkan lawannya di perebutan peringkat ketiga Myanmar dengan skor 3-1. Ya, ini kita lihat Vietnam, Thailand tidak terlalu bagus musim ini atau tahun ini kualitasnya. Apakah Anda melihat ini menjadi sebuah hal yang juga dilihat oleh para penggemar sepak bola? Iya, ada perubahan untuk kubu dari dua negara ini ya. Pertama adalah perubahan dari komposisi pemain, kedua adalah perubahan dari komposisi pelatihnya. Jelas ketika Park Hang-seo meninggalkan tim ini, dia meninggalkan legitimasi yang sangat kuat. Tetapi Philip Trosser kemudian masih harus beradaptasi dalam yang waktu singkat. Sama ketika kita bicara Thailand, ketika Alexander Polking dengan begitu perkasa memimpin tim ini menjadi juara di Piala AFF tahun lalu, tapi kemudian sekarang diberikan kepada pelatih yang relatif masih muda, yang belum pernah merasakan gelar juara. Ketika dia menjadi pelatih, dia lebih banyak menjadi asisten pelatih, lebih banyak menjadi caretaker, sehingga sekarang kita tahu bagaimana kualitas ketika pertandingan penting menunjukkan peran pelatih juga tidak bisa diabaikan. Ya, kembali tentunya Philip Trosser mengambil alih kepemimpinan dari pelatih sebelumnya Park Hang-seo. Memang terjadi sedikit perubahan cara bermain ya. Ini tentunya sebuah transisi yang memang harus diterima oleh para pemain Vietnam dan juga supporter sepak bola Vietnam. Karena memang harapan mereka melihat timnya seperti ketika ditangani Park Hang-seo berbeda ketika ditangani oleh Philip Trosser. Iya, butuh adaptasi ya, termasuk adaptasi terkait dengan gaya mainnya, termasuk juga adaptasi terkait dengan pemilihan gaya bermainnya juga akan berpengaruh. Dan Trosser kita tahu pernah dikalahkan oleh Indonesia juga, dan lagi-lagi akhirnya dia disingkirkan oleh Indonesia. Apakah dia akan dipecat? Maka kalau dipecat, yang memecat adalah dari Indonesia, sama ketika dia menangani tim ini. Ya, praktis memang baru 4 negara dan Indonesia masuk dengan Thailand, Malaysia, dan Vietnam dari daftar juara di SEA Games kelompok usia setelah di tahun 2001. Thailand sudah juara 7 kali, Malaysia 2 kali, Vietnam 2 kali, dan Indonesia tahun ini 2023 tuaruf. Jadi 4 negara yang baru menjadi juara SEA Games ketika menggunakan kelompok usia. Ya, dan artinya kita masuk daftar itu ya. Setelah beberapa kali kita harus puas menjadi runner up. Dan karena itu saya tadi mengatakan bahwa memang ini kelompok usia, tetapi bahwa emas adalah emas, dan Indonesia mencatatkan namanya dalam sejarah emas di ajang SEA Games. Ya, pemirsa, kita lihat bagaimana runner up kali ini. Medali perak diraih oleh Thailand dan diawali oleh Irfan Doloh, kapten tim dari Buriram United yang juga tampil di Vietnam 2 tahun lalu. Kemudian kita lihat bagaimana pengalungan untuk Tasit, juga merupakan pemain tengah yang sangat baik. Kita berikan aplaus ya, meskipun mereka sudah bermain dengan 8 pemain tapi terus berlari. Meskipun sudah kram ada di beberapa pemain yang terjadi di babak perpanjangan waktu tadi, Bu Maruf. Iya, karena mereka melihat emas itu, karena mereka melihat harapan itu, mereka merasakan bahwa lebih baik sakit ketika bisa mendapatkan medali emas daripada sakit gagal mendapatkan medali. Ini pemain-pemain yang merasakan ketika mereka kemudian dipermalukan Thailand di final Piala AFF. Kemudian mereka merasakan sakitnya ketika disingkirkan Thailand juga ketika di ajang SEA Games. Jadi mereka ingin bermain dan menunjukkan semangat yang luar biasa. Tetapi semangat saja tentu harus dibarengi dengan kemampuan mereka, pengalaman mereka, kematangan mereka, dan tentu ada orang-orang yang berada di pinggir lapangan yang juga berkontribusi secara besar kepada tim ini. Ya, final ke-8 tentunya bagi Indonesia, dan kita lihat bagaimana tongkat estafet yang diberikan di Thailand, bagaimana pelatih Isara Stritaro gagal menjadi pelatih ke-6 lokal yang berhasil memberikan medali emas SEA Games. Setelah tampaknya tadi terjadi sebuah drama, Bu Maruf, 2 kali 45, dan kita melihat bahwa
sebetulnya pemain Indonesia bisa menyelesaikan pertandingan di 2 kali 45 menit. Iya, sebenarnya saya tidak mau mengulang momen itu. Yang terjadilah, yang paling penting sekarang kita nikmatilah. Tapi itulah kadang Bung, bagaimana ketika dalam sebuah situasi pertandingan yang begitu ketat, memang ada momen-momen memang sedikit kesalahan akan menjadi salah satu catatan yang sangat penting. Tetapi kalau kita bisa mendapatkan gelar juara, maka kesalahan itu akan menjadi tertutupi. Sehingga ya sudah, itu adalah bagian dari pengalaman untuk para pemain kita supaya nanti di Piala AFF mereka tidak melakukan hal yang sama. Ya, inilah peraih medali emas di cabang olahraga sepak bola putra SEA Games Kamboja 2023. Dan tentunya 32 tahun lalu, tepatnya di tahun 1991, Indonesia berhasil mendapatkan medali emas. Dan mungkin banyak pemirsa RCTI, pecinta sepak bola, pecinta timnas Indonesia yang saat itu belum lahir. Dan kita bersyukur, alhamdulillah kali ini merasakan sebuah momen yang akhirnya berputar kembali untuk hidup kita di 30 tahun kemudian di tahun 2023. Kita merasakan momen ini, Bung Maruf. Ya, momen yang sangat mahal, momen yang sangat langka. Karena itu ini adalah kesempatan terbaik untuk melihat salah satu sejarah yang baik untuk sepak bola Indonesia. Dan Indonesia layak mendapatkan itu dengan setelah semua yang dirasakan dengan kondisi sepak bola Indonesia. Ya, semoga ini menjadi satu hal baru, awal mula kebangkitan sepak bola Indonesia, karena kita masih mulai banyak agenda, Bung Maruf, tentunya ke depannya ada Piala Asia, kemudian kita juga berharap Piala AFF yang sudah lama kita inginkan tapi tak kunjung datang ke tanah air, semoga bisa kita capai atau kita dapatkan di kemudian hari nanti dengan sebuah semangat baru, seperti yang katakan step by step. Satu hal, barrier pertama sudah berhasil dipenuhi, berikutnya ada step kedua. Betul, dan itu yang paling penting ya. Jadi barrier itu akan menjadi salah satu, seperti orang bilang bahwa kadang ketika bicara di level yang lebih tinggi, mentalitas juara itu sangat penting. Dan ketika kita tidak pernah mendapatkan mentalitas itu, maka akan sangat sulit untuk bisa mendapatkan momen juara itu. Nah, sekarang ketika kita sudah mendapatkan mentalitas juara, kita sudah merasakan momentum juara, tentu akan ada peluang yang lebih besar lagi, dan harapan kita akan bisa selalu merasakan gelar juara. Ya, saya beri apresiasi untuk seluruh pemain dan pelatih ya. Tapi kalau boleh memilih dari kacamata Anda, pemain mana yang pantas dijadikan pemain yang paling stabil, paling konsisten sejak awal SEA Games hingga partai final? Pemain yang sekarang jalan di urutan pertama adalah pemain yang paling stabil, Rizky Ridho, pemain yang memang layak untuk menjadi leader, pemain yang syarat pengalaman bersama dengan timnas Indonesia, bersama dengan Persebaya Surabaya, dan layak dia mendapatkan kalungan medali emas pertama, dan dia sekarang menjadi leader, menjadi bagian dari sejarah untuk sepak bola Indonesia. Kita juga harus memberikan apresiasi kepada Marcelino, muda, pengalaman, dengan jam terbang, sekarang bermain untuk salah satu klub Eropa, sangat tenang berada di lapangan dan tidak mengecewakan, meskipun tadi beberapa kali agak membuang peluang. Ya, bermain di klub Dense di Liga Belgia, kemudian juga ada Arhan Pratama, pemain juga bermain di Liga Jepang, juga tidak tampil tapi tentu memberikan hal yang sangat luar biasa di partai semifinal. Ramadan Sananta, ya, Ewako. Betul sekali, pemain PSM Makassar yang tentunya juga memberikan 5 gol, masuk Fajar Fatur Rahman mendapatkan julukan dari Menpora, ya, bahwa memang golnya tadi membuat diri juga mencatatkan diri menjadi top scorer ya, bersama dengan pemain Win Fantum dan juga Ramadan Sananta. Ya, satu pemain yang menurut saya juga harus mendapatkan apresiasi adalah Witan Sulaiman, karena dia sudah sering merasakan bagaimana tidak mendapatkan gelar juara setelah berkali-kali ke final, tapi untuk di level yang memang lebih tinggi kalau AFF dia sudah merasakan itu. Ya, dan rotasi sangat baik dilakukan oleh pelatih sehingga kebugaran pemain tadi terlihat ya, mereka siap bertarung 120 menit. Betul, termasuk pergantian yang dilakukan juga berlangsung dengan sangat baik ya. Ketika Rio Fahmi masuk, bagaimana energi yang diberikan. Ya. Ketika kemudian tadi penampilan Irfan Jauhari agak lambat di awal, agak panas ketika baru masuk, tapi begitu memasuki babak kedua sampai babak perpanjangan waktu, babak pertama sampai perpanjangan waktu babak kedua, dia melakukan dengan sangat baik dengan kecepatan yang dimiliki. Ya, semua pemain berkontribusi dengan porsinya masing-masing. Kita lihat juga Alfian dan Dewangga ini bermain sangat baik sebagai seorang defensive midfielder, memberikan roh, memberikan irama permainan ketika transisi bertahan dan menyerang. Betul. Salah satu yang menurut saya agak menonjol adalah kemampuan dia ketika dia bisa bermain dalam beberapa posisi. Orang awalnya memprediksi bahwa Dewangga akan bermain di sisi kiri menggantikan posisi dari Arhan. Tapi justru Coach Indra Safri mengambil keputusan lain, memasukkan pemain yang minim pengalaman untuk tampil di laga final, Haikal. Dan ternyata Haikal
Awal-awal sempat agak gugup, awal-awal sempat beberapa kali kecolongan, tapi pelan-pelan dia bisa beradaptasi. Bima Sakti, kita tahu bagaimana dia bersama dengan timnas U16 ya, mendapatkan gelar juara. Legenda sepak bola Indonesia, Kurniawan yang tadi diulang-ulang oleh Bung Hadi Ahai Gunawan. Sekarang dia merasakan gelar juara dari kursi pelatih. Coach Yayan Tumena. Betul. Kita lihat memang ini kinerja kerjasama ya dari para mantan Primavera. Betul. Yang ada di belakang Coach Indra Safri berhasil memberikan motivasi dan tentunya sebuah hal positif. Gelar ketiga bagi Coach Indra Safri setelah AFF U19 di tahun 2013, AFF U22 di tahun 2019, dan kali ini medali emas SEA Games Kamboja yang memang kita tunggu-tunggu, dan akhirnya memang di awal SEA Games dilakukan, Indonesia tidak diunggulkan. Justru kita lihat bagaimana grup B, grup yang sulit diprediksi. Orang mengatakan, pengamat sepak bola dunia di Asia Tenggara mengatakan bahwa juara akan dari grup B. Tapi ternyata dipatahkan hari ini. Iya, dan memang orang meragukan karena menganggap bahwa Indonesia terlalu mudah grupnya, takut khawatir telat panas karena memang lawan-lawan yang dihadapi tidak terlalu kompetitif. Tapi begitu berhasil mengalahkan Vietnam, maka prediksi itu mulai bisa terpatahkan. Ya, baik pemirsa, kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya di Olympic Stadium Phnom Penh di malam hari. Ladies and gentlemen, the closing ceremony of basketball has come to an end. Thank you so much for your attending from the beginning till the end. We wish you all the best and goodbye. Thank you so much. លោកស្រីប្រិយមិត្តទេសនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីពិធីបបែមេដៃលើប្រភេទវិញ្ញាសាចាបានបត់បរំនៅពេលនេះគឺបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យយើងខ្ញុំបានជាក្រុមការងារនៃសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជា Ya pemirsa, baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang di Olympic Stadium. Sebuah momen yang ditunggu-tunggu oleh seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Sekali lagi terima kasih untuk tim U22 Indonesia yang berhasil memberikan medali emas untuk Indonesia di cabang olahraga sepak bola putra. Pemirsa dan Bung Maruf. Ya, malam yang sangat indah, malam yang sangat luar biasa, malam yang akan selalu dikenang, malam yang selalu kita ingat bahwa ini adalah sebuah persembahan terbaik dari Garuda Muda. Ya. Bola kita di masa akan datang, Bu Baru. Ya, ini menjadi salah satu momen yang sangat penting ya, dan kita harus mengingat ini kejadian yang sangat luar biasa. Kita semuanya suara serak, kita semuanya berteriak, dan akhirnya
teriakan itu membuahkan hasil. Baik, terima kasih Bu Maruf. Sama-sama. Sampai ketemu di lain kesempatan. Pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan pertandingan yang tentunya penuh dengan emosional. Dan syukur, alhamdulillah kita berhasil merebut medali emas di cabang olahraga sepak bola yang sudah kita tunggu-tunggu. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat istirahat. Salam berpesta, hidup Indonesia, salam olahraga. Bersantai, melepas penat dan dahaga. Saksikan tayangan olahraga. Bola ditendang kemana-mana, tinju bertahan sekuat tenaga. Penonton teriak seketika. Bola ditendang dengan keras, pukulan KO dilontarkan. Adrenalin dipacu sampai membakar. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Nyaris saja pemirsa. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Bersiaplah pemirsa. Nonton bola jangan lebay, gesekan gua kayak Titus Bonai. Semua sikapi dengan santai, seolah-olah lu lagi di pantai. Ahai, jangan pada ribut yes, apalagi pikiran jadi ngeres. Badan jadi sakit, pegal-pegal, jangan sampai diet lu pada.